Luar biasa sekali. Kali ini kita sudah mencapai puncak perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-32. Dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini dalam satu rangkaian UC, Unlimited Conference. Dan doa saya, sungguh-sungguh api saudara menyala. Oke, nah kali ini saya mau bagikan satu pesan firman Tuhan yang penting sekali buat kita semua. Judulnya adalah Keep on Fire. Doa saya, api saudara bukan hanya menyala, tapi nyalanya bisa tetap, bisa terus dan konsisten tetap menyala. Caranya bagaimana? Supaya api yang sudah menyala terus menyala. Kita baca dulu di dalam Yeremia 23 ayatnya yang ke-29. Bagian A saja ditulis begini. Bukankah firmanku seperti api? Jadi ternyata firman Tuhan itu seperti api yang membakar. Itu sebabnya kalau kita menerima firman Tuhan dengan benar dan firman itu masuk dalam spirit kita, maka spirit kita yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba akan ada getarannya, akan ada kobarannya, akan ada apinya. Orang yang tadinya sudah lemes, sudah rasanya capek banget. Tapi kalau saudara terima firman api yang membakar, tiba-tiba saja roh saudara akan bangkit. Tiba-tiba Anda akan kayak dapat kekuatan seperti kayak baterai yang di recharge, terus kemudian bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Kalau saudara terima api itu, firman yang menyala bagaikan api itu, maka Anda yang tadinya jenuh, sudah bosan, maka tiba-tiba Anda akan bisa merasakan dan mendapatkan excitement yang baru. Ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti api. Ini yang dialami oleh dua murid Yesus ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Awalnya mereka suntuk. Awalnya mereka berat banget, dalam hati capek, berat. Kenapa? Karena guru yang mereka hormati baru saja disalibkan, terus kemudian mati. Nah, itu sebabnya mereka terpukul dan mereka down sekali. Tapi di dalam perjalanan itu mereka nggak sadar Yesus yang sudah bangkit terus kemudian datang dan berjalan bersama mereka. Mereka seperti kayak nggak ngerti itu adalah pribadi Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kayak ada selaput yang menghalangi mata mereka. Tapi di dalam perjalanan itu mereka mendengar Tuhan Yesus berkata-kata, walaupun nggak ngerti bahwa ini Tuhan Yesus. Ya, nah karena yang ngomong Tuhan Yesus itu adalah firman yang keluar. Dan firman yang keluar itu bagaikan api yang menyala. Mari kita lihat ketika mereka mendengar firman api itu, apa yang mereka rasakan dalam spirit mereka. Lukas 24 ayat 32 berkata begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi sementara mereka dengar firman, hatinya berkobar-kobar. Kenapa? Karena itu firman api yang menyala. Firman api yang membakar hati mereka. Doa saya saat ini juga, sementara Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda buka hatimu lebar-lebar. Sehingga sama seperti yang dialami murid-murid Yesus itu, hati mereka berkobar-kobar. Saat ini juga hati saudara berkobar-kobar. Hati saudara menyala karena ada firman api yang membakar roh saudara. Jadi kita harus ngerti, momen mendengarkan firman adalah momen untuk mengobarkan roh. Itu prinsip yang penting sekali. Setiap kali kita mendengarkan firman, yang mana firman itu api, itu adalah kesempatan yang terbaik. Roh kita di recharge, roh kita dikobarkan,
Roh kita dinyalakan kembali. Oleh karena itu, saya sendiri dalam kehidupan pribadi, saya jaga roh saya tetap menyala, keep on fire, dengan cara setiap hari ada firman yang membakar hati saya. Tiap pagi saya bangun, sebelum saya melakukan apapun, yang pertama saya lakukan adalah mendengar firman Tuhan. Dan ketika saya mendengar firman Tuhan, saya tahu itu bukan main-main, bukan cuma sekedar perkataan kosong. Jadi sementara saya mendengar firman Tuhan, saya berusaha tangkap apinya, tangkap remanya, tangkap insight-nya. Dan benar-benar itu jadi kekuatan buat saya. Benar-benar itu yang menopang saya. Sehingga saya selesai itu, saya seperti kayak pribadi yang sudah di-recharge, ready untuk beraktivitas, untuk berperang sepanjang hari itu. Dan dengan kuasa firman itu, saya mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan kemudian malam hari, sebelum saya tidur, saya juga pastikan mendengarkan firman. Kenapa? Untuk recharge spirit. Karena tenaganya sudah dipakai sepanjang hari. Jadi butuh di recharge. Butuh diisi lagi dengan kuasa firman Allah. Dan itu yang membuat ketika saya tidur, tidurnya bukan dengan bayangan masalah, bayangan film-film ini itu dan lain sebagainya. Tapi tidurnya, pikiran dan hati saya didominasi oleh firman Tuhan. Jadi beda, sama-sama tidur, yang satu pikirannya penuh dengan masalah, penuh dengan pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang dunia. Dan yang satunya tidur dipenuhi dengan firman Allah. Itu powernya beda, kuasanya beda. Dan saya berdoa mulai hari ini, hidup saudara penuh dengan firman Allah, firman api yang selalu membakar, selalu menguatkan dan mengobarkan roh saudara. Dan juga yang sangat penting, setiap minggu, setiap kali kita ibadah, buka hati saudara lebar-lebar seperti sekarang ini. Buka hati saudara lebar-lebar untuk terima pesan profetik yang disampaikan. Dan ketika Anda terima itu dengan hati yang siap, maka roh saudara juga akan dikobarkan. Karena firman Allah seperti api yang membakar spirit kita. Itu cara yang kita harus mengerti untuk bisa menjaga roh kita tetap menyala. Bukan cuma menyala, tapi terus menyala. Nah ini penting sekali. Banyak orang gak ngerti, akibatnya sudah menyala cuma sebentar. Gak lama padam lagi. Doa saya saudara semua jemaat keluarga Allah menyala dan terus menyala, tetap menyala, semakin besar nyalanya dalam hidup saudara. Oke, ini penting sekali. Ya saya perhatikan gak banyak orang yang ngerti tentang prinsip ini. Karena itu hari ini saya ingin ajak kita untuk pay attention, perhatikan. Supaya mulai hari ini kita bisa menjaga terus stamina roh kita. Tetap hot, tetap menyala, tetap berkobar di dalam Tuhan. Kita baca ya Markus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Padahal firman itu apa? Seperti api. Jadi ini ada orang mendengar firman yang seperti api dan segera apa? Menerimanya dengan gembira. Berarti ada luapan, berarti ada kobaran. Kenapa? Ada firman api yang membakar. Dia buka hatinya dan kemudian firman itu membakar. Makanya hatinya berkobar-kobar. Makanya hatinya menyala-nyala. Oke, ayat yang ke-7. Ini masalahnya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Artinya kobarannya cuma sebentar, menyalanya cuma sebentar. Apabila kemudian datang apa? Penindasan dan penganiayaan. Karena firman itu mereka segera murtad. Jadi yang tadinya sudah menyala, terus kemudian ketika penindasan dan penganiayaan datang, maka nyala apinya
padam kembali. Tadinya sudah on fire. Tapi ketika ada masalah, ada tantangan besar yang terjadi, dengan cepat apinya padam kembali. Nah, kenapa penyebabnya? Sederhana, karena tidak berakar. Jadi dengar firman, dan karena firman itu adalah api, cepat terbakarnya. Tapi mereka nggak berakar. Mereka nggak ngerti bagaimana untuk membawa firman itu sampai berakar dalam hidup mereka. Gara-gara itu, hanya sebentar. Walaupun terbakar, karena firmannya sambil lalu, firmannya cuma lewat saja, maka tahan sebentar saja. Saya perhatikan ada orang-orang yang dapat rema dari Tuhan. Dapat janji Tuhan. Dapat visi dari Tuhan. Tapi on fire di awal, gak lama. Setelah itu padam. Setelah itu apinya hilang. Setelah itu visinya entah kemana. Setelah itu remanya dilepaskan begitu saja. Kenapa? Karena setiap rema, setiap visi, setiap janji Tuhan, pasti kalau saudara terima dalam hidupmu, engkau berjalan mengikuti visi yang dari Tuhan itu, di tengah jalan pasti ada tantangan. Alkitab tadi ngomong ada penindasan, ada penganiayaan, ada masalah, ada tantangan. Dan itu masanya pengujian. Apakah saudara berakar atau tidak berakar? Saya belajar dalam hidup saya. Setiap rema yang Tuhan kasih harus saya pegang kuat-kuat. Apakah rema itu langsung terjadi? Atau rema itu seolah-olah kayak gak ada apa-apanya, gak kelihatan apa-apa. Tapi saya pegang kuat-kuat. Setiap rema itu harus berakar. Saya masukkan dalam hati saya pegang kuat-kuat, saya tidak akan lepaskan. Apapun yang terjadi, kiri kanan situasinya seperti apapun, saya harus gigih mempertahankan, mempercayai dan mengikuti visi dari Tuhan, rema dari Tuhan, janji dari Tuhan. Dan dengan cara itu, api dalam hati saya bukan pernah menyala, tapi tetap menyala, terus menyala sampai janji Tuhan tergenapi di dalam hidup saya, sampai janji firman itu menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Doa saya terjadi juga dalam hidup saudara. Waktu Tuhan kasih rema Pondok Daud, saya mesti ngomong sama saudara, begitu kita jalankan, boom, langsung banjir mujizat terjadi. Nah, di momen seperti itu gampang untuk orang mendengar firman, terus jalanin firman itu dan ngalami. Karena langsung terjadi. Itu seperti kayak begitu mendengar langsung meledak. Langsung ada luapan, getaran di dalam hati. Tapi yang jadi tantangannya ketika penindasan datang. Ketika penganiayaan datang. Ketika pandemi datang. Ketika resesi datang. Ketika krisis datang. Dari situ Anda akan bisa melihat. Nanti yang mana yang cuma di awal menyala. Yang mana yang lewat pandemi. Rema Pondok Daudnya tetap menyala. Api Pondok Daudnya, api doa profetiknya, api berjalan bersama Roh Kudusnya tetap menyala walaupun pandemi datang, penindasan datang, penganiayaan datang, krisis datang. Yang mana yang cuma di awal, tapi yang mana dalam segala kondisi dia tetap menyala. Itu ditentukan seberapa rema itu berakar kuat dalam hidup kita. Jadi Anda teliti baik-baik dalam hidup masing-masing, seperti yang sedang terjadi sekarang ini dalam hidup kita. Rema itu apakah engkau pegang kuat dalam hidupmu? Rema doa profetik, rema kelompok sel, rema Pondok Daud, setiap visi yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Ya, apakah saudara pegang kuat-kuat janji Tuhan itu? Baik di masa yang baik maupun di masa penindasan. Di masa kesesakan, di masa masalah, apakah Anda tetap gigih memperjuangkan Pondok Daud, memperjuangkan kelompok sel, pelayanan saudara, ketaatan saudara sama Tuhan, atau hanya kalau pas masa baik saja? Di situ ditentukan seberapa jauh firman itu berakar dalam hidup kita. Saya bersyukur gereja kita sampai pada usia 32 tahun ini menyalanya bukan cuma di awal. Tapi sampai hari ini 32 tahun tetap menyala,
bahkan terus menyala. Melewati pandemikah, melewati krismonkah, melewati gempakah, melewati kebakarankah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita tetap on fire, kita tetap cinta Tuhan. Yesus tetap yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita. Sudah ngerti bahwa menyala sesaat itu mudah, tapi tetap menyala itu hebat. Terbakar itu biasa, tetapi terus terbakar baru luar biasa. Sama halnya dalam pernikahan. Anda pertama kali menikah, ya wajarlah, namanya juga baru menikah. Waduh, terbakar dengan api cinta. Tapi dalam perjalanan berikutnya akan datang, tadi ayat yang kita baca, akan terjadi penindasan, penganiayaan. Akan terjadi yang namanya masalah dan tantangan. Pertanyaannya, melalui tantangan, melalui masalah, Anda yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun menikah, tetap enggak cintanya itu berkobar? Tetap enggak cintanya itu menyala? Yang itu superior. Yang itu pernikahannya luar biasa. Kerja juga sama. Orang kalau baru masuk kerja, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, wah rajin. Wah kayaknya semuanya dikerjakan semua. Itu biasa. Tetapi ada orang-orang tertentu, saya perhatikan. Bertahun-tahun, belasan tahun. Bukannya semakin longgar. Bukannya mengendorkan semangatnya. Tetapi semakin bersemangat, semakin on fire, semakin gigih, semakin rajin, semakin berprestasi. Yang seperti itu, bintangnya pasti bersinar. Oke, jadi on fire itu one thing. Tetapi stay on fire, keep on fire, itu amazing. Jadi doa saya Anda bukan termasuk yang biasa-biasa, yang rata-rata. Doa saya saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa, bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Para pelayan Tuhan, melayani Tuhan pertama semangat, biasa. Semua juga gitu, awal pelayanan semangat. Tetapi setelah bertahun-tahun, terus Anda melewati masa kesesakan, masa sukar, penindasan, penganiayaan, dan Anda tetap semangat melayani Tuhan. Itu luar biasa. Spirit seperti itu yang perlu kita punya. Keep on fire. Dan doa saya mulai hari ini, kita semua bertumbuh di level itu. Bukan cuma pernah menyala, tetapi kita tetap menyala, keep on fire with the Holy Spirit. Amin. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Musa. Saudara harus mengerti bahwa sejak muda, Musa ini sudah tahu rencana Tuhan besar dalam hidupnya. Musa tahu bahwa Tuhan mau pakai dia untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Karena itu saking semangatnya, makanya anak muda kan di awal semangat. Ini visi yang besar. Jadi ketika dia melihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel, dia gak terima, panas dia. Langsung dia bunuh orang Mesir itu. Kenapa? Karena dia merasa itu visinya. Itu adalah tugasnya untuk membela bangsanya, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan belum suruh pun, wah sudah mendahului Tuhan. Dia salah langkah, tapi salah langkahnya itu karena saking semangatnya. Karena dia on fire. Tapi gara-gara salah langkah itu, akhirnya dia jadi buronan. Akhirnya dia dikejar-kejar, hendak dibunuh. Dan dia harus melarikan diri ke Mesir. Musa yang tadinya pangeran yang sangat hebat, sekarang jadi buronan yang menyedihkan. Dan di Mesir, dia jadi penggembala kambing domba. Cuma ada bayangkan, seorang pangeran yang terus-menerus dilayani, sekarang jadi penggembala kambing domba di padang gurun. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Di padang gurun Midian itu, Musa 40 tahun di sana. Anda coba rasakan kalau kita jadi Musa, drop dari atas turun ke bawah. Dan di sana, di titik terendah dalam hidup kita, selama 40 tahun, tanpa terasa apinya bisa padam. Tadinya apinya menyala, sekarang apinya
padam. Tadinya antusias, sekarang lemes. Tadinya optimis, sekarang jadi pesimis. Kalau mau jujur, berapa banyak orang di masa sekarang ini juga ngalami hal yang sama. Jangan-jangan saudara juga. Tadinya ketika pertama kali dapat visi dari Tuhan itu, wah, Anda aminnya paling kencang. Tapi di mana amin itu sekarang? Tadinya ketika bicara doa profetik, wah, Anda di garis terdepan untuk doa profetik. Karena Anda sungguh-sungguh percaya. Tetapi di mana iman itu sekarang? Sekarang tadinya yang tanda seru, sekarang jadi tanda tanya, apa ya sih? Tuhan masih berkuasa sih? Jadi ketika kita kehilangan api kita tidak terindah di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Musa. Nah, mari kita lihat ketika Musa dalam kondisi seperti itu, apa yang Tuhan lakukan untuk membangkitkan, untuk menyalakan apinya kembali dalam hidup Musa. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, perhatikan, menampakkan diri kepadanya. Jadi di titik terendah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, Anda harus ngerti, kejadian ini adalah ketika Musa ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia pikir semua visi yang pernah Tuhan berikan dulu sudah gak ada harapan untuk tergenapi. Dan dia sudah menerima realita. Mungkin dia akan jadi penggembala kambing domba sampai akhir hidupnya. Mengingat pada waktu itu umurnya sudah 80 tahun. Coba Anda bayangkan. Karena sudah 40 tahun di padang gurun. Jadi sudah hopeless lah. Dia sudah tua. Apa yang bisa diharapkan? Tapi yang luar biasa di saat dia sudah tua, di saat dia di titik terendah dalam kehidupannya, di saat apinya sudah padam, Alkitab mencatat, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang padam takkan dipadamkannya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Anda yang sedang padam, Anda yang sedang terkulai, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan punya rencana yang besar. Dan hari ini Tuhan akan membangkitkan kembali, menyalakan kembali apinya dalam hidup saudara. Amin. Sama seperti Musa pada waktu itu ketemu Tuhan. Hari ini melalui firman-Nya, saudara juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke. Nah, mari kita lihat seperti apa Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Tadi kita baca bahwa Tuhan memanifestasikan dirinya sebagai api yang keluar dari semak duri. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Apa artinya? Ada api, ada semak duri. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan satu kali di Markus 4 ayat 19, nanti Anda bisa baca sendiri. Tuhan Yesus menjelaskan tentang semak duri itu. Ya, jadi gara-gara semak duri itu, benih firman, benih rema, benih janji Tuhan yang diterima seseorang bisa mati. Kenapa? Dihimpit oleh semak duri. Benar apa tidak? Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, semak duri itu ada 3. Yang pertama, kekhawatiran. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Dan yang ketiga, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Jadi ternyata semak duri ini adalah hal-hal yang membuat api kita padam. Kalau kita izinkan semak duri ini dalam hidup kita, maka api yang tadinya menyala bisa padam. Coba Anda lihat berapa banyak orang yang apinya sekarang padam. Kenapa? Karena mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran mendominasi hatinya. Ngelihat yang terjadi di sekeliling kita terus menerus. Ngelihat dan baca berita-berita yang
Setiap hari terus kita baca. Kadang-kadang hati ini bisa dicekam dengan ketakutan. Dan orang kalau dicekam ketakutan, penuh kekhawatiran, apinya pasti padam. Jadi jangan heran, banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, apinya padam. Kenapa? Karena ada semak duri ketakutan. Semak duri kekhawatiran. Juga ada semak duri tentang yang kedua, tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kalau sudah kayak gini, fokusnya bukan pada Tuhan. Tapi fokusnya cuma diri sendiri. Yang dikejar bukan perkara-perkara di atas. Yang dikejar perkara-perkara di bawah. Yang diperhatikan bukan perkara-perkara roh. Tapi perkara-perkara jasmani. Begitu kita di posisi kayak gitu, pasti apinya padam. Nah ini yang dialami oleh Musa. Musa juga sama. Hatinya dicekam ketakutan, kekhawatiran. Ya, hidupnya sekarang sudah bergeser. Tadinya fokus sama rema Tuhan, sekarang fokus sama situasi dan kondisi secara jasmani. Tadinya percaya dengan janji Tuhan, visi yang besar dari Tuhan. Sekarang ya sudah nerima realita. Itu sebabnya apinya padam. Kenapa? Karena ada semak duri dalam hatinya, akibatnya apinya padam. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api yang menyala dari semak duri. Dengan kata lain, Tuhan itu mau ngomong sama Musa. Tuhan tahu bahwa api dalam diri Musa sedang padam karena semak duri itu. Tapi Tuhan tidak mau api Musa tetap padam. Tuhan mau sekarang waktunya api itu menyala kembali. Api itu dikobarkan kembali. Jadi kalau hari ini saudara sedang padam, saat ini roh saudara sedang suam. Saya mau katakan sama saudara, sama seperti Tuhan mau menyalakan kembali apinya dalam hidup Musa, Tuhan juga mau apimu menyala. Api saudara nggak boleh tetap padam, semangat saudara nggak boleh tetap loyo. Mulai sekarang menyala. Api itu harus dikobarkan, api itu harus dinyalakan kembali. Dan saya bersyukur Musa mau buka hati. Dan karena itu benar-benar api Tuhan turun. Sejak saat itu Musa menyala kembali. Dan begitu Musa menyala kembali, revival besar terjadi. Kelepasan besar terjadi. Dia dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Menghancurkan perbudakan Mesir. Dan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda gak putus asa dengan hidup saudara, hari ini saya mau berdoa, let the fire fall. Biar api Tuhan itu, biar api Roh Kudus itu sekali lagi turun dalam hidup saudara. Sehingga hidupmu yang tadinya sudah kering, kerontang, yang sudah padam karena berbagai macam semak duri itu, mulai hari ini sekali lagi menyala. Sekali lagi berkobar karena ada api Roh Kudus dalam hidup saudara. Oke, jadi penting sekali buat kita ya untuk mengerti dan memahami prinsip ini. Karena Musa pun terima janji Tuhan besar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Itu janji Tuhan, itu rema dari Tuhan, itu visi dari Tuhan. Tapi setiap benih firman, benih rema, benih visi yang dari Tuhan selalu menghadapi penindasan, penganiayaan. Pertanyaannya ketika penindasan, penganiayaan, masalah, tantangan itu datang, apinya tetap menyala atau jadi padam? Kalau saudara sempat padam apinya, jangan tetap padam. Hari ini nyalakan kembali api itu, berkobar kembali dalam hidup saudara. Oke, dan saya percaya sementara firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus sedang bekerja dengan kuasanya yang ajaib, bagaikan firman api yang sedang membakar dan menyalakan roh saudara kembali. Jadi keep on fire. Jangan pernah menyala, tapi tetap menyala. Tambah menyala bersama dengan Yesus. Apa mungkin dalam hidup kita gak pernah padam apinya? Apa mungkin dalam hidup kita bisa terus menyala dan tetap menyala? Saya mau bacakan, saya mau bagikan sama saudara satu kisah dalam Alkitab yang luar biasa sekali, ya, tentang seseorang yang terima janji Tuhan dan kemudian
tidak pernah lepaskan janji itu. Sampai akhir dia pegang dan sungguh-sungguh pada akhirnya dia mengalami penggenapan janji Tuhan. Apinya tetap menyala. Namanya adalah Kaleb. Ayo kita baca Yosua 14 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ditulis begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi Kaleb menerima firman itu, Kaleb menerima visi itu, Kaleb menerima rema itu. Berapa lama? Sudah 45 tahun. Dan Anda harus ngerti, 45 tahun itu mereka putar-putar di padang gurun. Nggak nyampe-nyampe. 45 tahun menanti. Dan tidak juga tergenapi. Pertanyaannya, ketika saudara menanti bertahun-tahun, tapi tidak juga tercapai. Visi tidak tergenapi, rema tidak juga jadi. Apakah apimu tetap menyala? Apakah saudara keep on fire? Mari kita lihat Kaleb. 45 tahun megang janji Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa. Kita lihat seperti apa orang yang berakar dalam firman. Ya, ini yang membedakan Kaleb sama yang lainnya. Saya bacakan buat saudara. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dia sudah tua. Anda bayangin, sudah 85 tahun, tapi janji Tuhan belum tergenapi. 85 tahun tapi nggak ngelihat apa-apa. Walaupun percaya, walaupun taat, committed, tapi belum ngelihat apa-apa. Tapi lihat ayat 11, ini yang membuat saya kagum banget sama Kaleb. Ditulis begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Anda bayangkan, 45 tahun kekuatannya terpelihara. 45 tahun kekuatannya masih luar biasa. Kenapa? Saya yakin karena Kaleb tetap on fire. Keep on fire. Kalau orang itu tetap punya api, semangatnya luar biasa, dia kekuatannya terpelihara. Anda yang masih muda, begitu kehilangan api, rontok, benar gak? Kayak sudah tidak punya kekuatan. Jadi api hubungannya dengan kekuatan luar biasa. Fire is power. Alasan kenapa Kaleb 45 tahun bisa menjaga kekuatannya gak berubah. Menolak untuk turun kekuatannya. Karena apinya tetap menyala. Dia mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Rema yang dia dapatkan diuji bertubi-tubi. Diuji melalui waktu, tapi apinya tidak pernah padam. Apinya tetap menyala. Dia pegang kuat-kuat rema itu. Dia pegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Dia tidak pernah lepaskan visi yang dari Tuhan. Karena dia keep on fire. Maka kekuatannya yang ngomong, aku 85 tahun. Dan aku sudah nunggu 45 tahun. Tapi kekuatanku sekarang tidak berubah. Amazing. Saya mau berdoa. Roh seperti Kaleb ini diimpartasikan dalam hidup saudara. Mulai hari ini, visi apapun yang Tuhan kasih, rema apapun yang Tuhan berikan sama saudara, Anda pegang teguh-teguh. Anda pegang kuat-kuat dan tidak pernah Anda lepaskan. Melalui pandemi kah? Melalui resesi kah? Yang lainnya rontok imannya. Yang lainnya tadinya pertamanya on fire melayani. Begitu pandemi, rontok semua pelayanannya. Tadinya on fire Pondok Daud. Begitu krisis resesi, rontok komitmen Pondok Daudnya. Itu mendengar firman, terus menerima dengan gembira. Tapi cuma tahan sebentar, setelah itu sudah lewat. Tapi ada orang-orang yang bisa jaga apinya. Tetap menyala.
Walaupun penindasan datang, penganiayaan datang, tetap pondok Daud, tetap doa profetik, tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi, tetap menaburkan benih profetik, tetap menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang dilakukan Kaleb. Dan sewaktu dia ngelakuin itu, 45 tahun setia ngelakuin itu, tapi gak ngelihat apa-apa. Banyak orang yang berkata, saya sudah taat, saya sudah setia. Mana katanya janji Tuhan? Kaleb ngalami lebih lama dari kita, 45 tahun. Tapi buat saudara yang bisa menjaga apimu tetap menyala, atau mungkin sempat padam seperti Musa, tapi kemudian mau buka hati dan dibangkitkan, menyala kembali buat Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik. Ada satu berkat istimewa yang hari ini Tuhan mau berikan kepada saudara. Saya bacakan di ayat 12. Kaleb ngomong begini sama Yosua. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Anda ngerasa gak? Yang ngomong sama Yosua aja megang janji Tuhan pada waktu itu 45 tahun yang lalu. Rema 45 tahun yang lalu. Visi 45 tahun yang lalu. Sudah 85 tahun kakek, 85 tahun aku minta yang itu. Dia tidak pernah lepaskan janji Tuhan. Apakah Anda begitu mudah melepaskan janji Tuhan? Kaleb gak pernah lepaskan janji Tuhan itu. Dia minta pegunungan itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Anda tahu nggak? Kaleb ini bicara tentang Hebron. Hebron ini tempat tersubur, tempat terbaik, paling makmur di seluruh tanah Kanaan, di seluruh tanah perjanjian. Jadi ini the best of the bestnya. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saya tanya sama saudara, difirmankan Tuhannya kapan? Baru bulan lalu? No, 45 tahun yang lalu. Tapi dia tidak pernah lupa itu. Untuk janji Tuhan, Kaleb tidak pernah lupa. Untuk rema dari Tuhan, Kaleb tidak pernah lupa. Dia pegang itu. Dan justru orang yang seperti itu, yang keep on fire, menolak untuk lepasin janji Tuhan, pada akhirnya dapat Hebron. Pada akhirnya dapat the best of the bestnya. Yang terbaik dari yang terbaik di seluruh tanah perjanjian Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa tetap menyala. Bukan pernah menyala, tapi terus menyala, konsisten menyala, jalan sama Tuhan. Doa saya, Anda terhitung orang-orang yang tetap menyala. Yang lainnya mundur, tapi Anda tetap maju. Yang lainnya gak lagi peduli lepasin pondok Daud, lepasin pelayanan, tapi Anda maju tak gentar, tetap melayani dalam kondisi yang susah, senang, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lancar, dalam kondisi apapun, tetap utamakan Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap komit bangun pondok Daud, tetap bersaksi, tetap selamatkan jiwa. Anda, saya deklarasikan, akan mendapatkan Hebron, saudaraku. Yang terbaik dari yang terbaik Tuhan reserve. Bukan buat sembarangan orang, tapi buat orang-orang yang keep on fire for Jesus.